Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua atau selamat siang. Hari ini kita memasuki pertemuan kedua. Kita akan membahas mengenai sejarah Braille. Nah, di sini saya sebagai salah satu dosen pengampu mata kuliah ini akan menjelaskan materi pada mata kuliah baca tulis Braille, khususnya tentang sejarah Braille. Oke. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Bapak ingin mengajak Ananda memahami bahwa yang akan kita pelajari bukan sekedar cerita sejarah. Kita sedang membahas fondasi literasi tunanetra yang digunakan di seluruh dunia. Jadi bukan hanya di Padang saja, atau di Sumatera, atau di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Sebagai mahasiswa pendidikan luar biasa, kita tidak hanya belajar teknis membaca dan menulis Braille. Kita sedang belajar memahami akar perjuangan sistem tersebut. Coba kita renungkan bersama, bagaimana jika sistem ini tidak pernah ditemukan? Bagaimana akses pendidikan tunanetra atau disabilitas netra hari ini? Nah, disinilah letak pentingnya kita memahami sejarahnya secara mendalam. Oke, untuk gambaran pertemuan kita, hari ini kita akan bergerak secara kronologis dan reflektif. Kita mulai dari literasi sebagai hak asasi manusia, lalu melihat bagaimana kondisi pendidikan tunanetra sebelum adanya tulisan Braille itu sendiri. Kemudian kita masuk pada tokoh utama, Louis, Louis Braille, dan melihat bagaimana sistem tulisan malam dari Charles Berbier menjadi titik awal inovasi. Bapak ingin Ananda mengikuti alur ini dengan kesadaran bahwa inovasi itu tidak lahir tiba-tiba, tetapi memang melalui proses yang sangat panjang. Oke, literasi sebagai hak asasi manusia. Nah, sekarang Bapak ingin mengajak Ananda berpikir lebih dalam bahwa membaca bukan sekedar kemampuan akademik. Membaca adalah hak. Ketika seseorang tidak bisa membaca karena sistemnya tidak aksesibel, maka itu bukan persoalan individu, tetapi itu persoalan sistem pendidikan. Braille lahir sebagai jawaban atas ketidakadilan itu. Ia membuka akses yang sebelumnya tertutup. Sebelum adanya Braille, sekolah itu menggunakan huruf timbul yang meniru alfabet visual. Jadi kalau misalnya contohnya huruf A, ya memang huruf A, tapi dia timbul. Jadi misalnya kita membuatnya itu dari cetakan huruf A, kemudian kertas dibasahi, kemudian dibentuk dan menjadi huruf A. Nah, huruf-huruf itulah yang dicetak timbul itu kemudian diraba oleh tunanetra. Masalahnya, bentuk huruf visual itu yang timbul itu terlalu kompleks untuk diraba cepat. Nah, buku-bukunya besar, kemudian berat, dan juga mahal. Lebih dari itu, sistem ini tidak memungkinkan juga tunanetra menulis secara mandiri. Jadi dia biasanya ya menerima informasi hasil cetakan itu yang dia baca, tapi dia akan mengalami kesulitan ketika untuk menulisnya. Nah, mereka hanya bisa membaca itu sendiri, dan itu pun juga kan terbatas. Nah, disinilah kita melihat bahwa sistem tersebut belum sepenuhnya inklusif. Dia sudah bisa membantu tunanetra, tapi belum maksimal. Nah, itu sebelum adanya tulisan Braille itu sendiri. Nah, kemudian Louis Braille ini lahir pada tahun 1809. Nah, pada usia 3 tahun, ia itu mengalami kecelakaan saat bermain dengan alat pelubang kulit di bengkel ayahnya. Nah, ayahnya itu jadi dulu itu seorang pembuat kursi kuda atau pelana kuda. Nah, karena umurnya masih kecil ya, jadi dia nggak tahu lah ya tentang bahaya barang-barang alat-alat kerja ayahnya itu. Nah, jadi salah satu matanya itu kena alat pelubang itu. Nah, kalau misalnya kalian anak IPA kan tahu bahwa sistem saraf di mata itu kan menyilang.
Jadi ketika salah satu kena, maka akan ada kemungkinan untuk kena yang sebelahnya lagi. Nah, itu yang terjadi pada Louis Braille. Jadi eh, karena infeksi dari mata satunya itu menyebabkan kebutaan total juga pada mata satunya lagi. Jadi pada usia 3 tahun dia kena, salah satu matanya pada usia 5 tahun itu sudah menyebabkan kebutaan total. Jadi penglihatannya makin berkurang-berkurang. Nah, coba kita renungkan. Dari peristiwa kecil di desa Prancis itu sendiri, lahir perubahan global dalam pendidikan. Siapa yang menyangka bahwa itu nantinya di sekian tahun kemudian akan menjadi sebuah sejarah dan itu yang bisa mengubah pendidikan bagi anak disabilitas netra itu sendiri dan berlaku sampai sekarang. Nah, selanjutnya singkat cerita pada usia 5 tahun dia sudah total, kemudian pada usia 10 tahun ia diterima di institusi sekolah-sekolah kerajaan itu di Prancis atau di Paris ya, apa namanya, Institution Royal des Jeunes Aveugles. Nah, itu kata bahasa kitanya. Tapi kalau bahasa Perancisnya Institution Royal des Jeunes Aveugles. Nah, kurang lebih seperti itulah, Bapak kurang paham juga bahasa Perancis. Jadi itu sekolah itu menerima anak-anak disabilitas netra. Jadi emang sekolah itu khusus didirikan oleh Valentin Hoy nah, sebagai pelopor pendidikan tunanetra. Dia percaya bahwa tunanetra itu bisa dididik secara formal. Nah, disinilah Brand menyaksikan bahwa keterbatasan huruf seperti yang Bapak ceritakan di awal tadi, keterbatasan huruf timbul dan mulai berpikir kritis tentang sistem literasi yang lebih baik. Tapi dia masih belum menemukan bagaimana caranya atau solusinya untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Jadi anak-anak itu ya seperti tadi dibuatkan tulisan timbul. Nah, tulisan timbul ini pun juga ada ceritanya. Jadi si Valentin Hoy ini juga tidak serta-merta dia membuat itu. Jadi awalnya dia itu uh, tidak sengaja salah satu tunanetra itu memegang surat undangan yang diberikan untuk Valentin Hoy. Jadi kalau misalnya undangan itu kan ada yang tulisan biasa, ada yang tulisannya agak-agak timbul. Nah, di sana itulah ketika anak itu meraba itu ternyata dia sadar bahwa itu ada tulisan. Nah, dari situlah salah satunya menginisiasi menggunakan tulisan timbul itu sendiri. Tapi kan tadi udah Bapak ceritakan juga bahwa memang di sana banyak batasan-batasan yang menyulitkan untuk anak itu sendiri dalam membuat huruf itu. Kemudian datanglah Charles Barbier dan Night Writing-nya. Nah, siapa itu Charles Barbier? Charles Barbier ini adalah seorang perwira militer Prancis. Nah, dia ini menciptakan sistem tulisan malam untuk kepentingan militer. Jadi tujuannya apa? Agar tentara bisa membaca pesan dalam gelap, tanpa cahaya, dan tanpa suara. Kalau ada suaranya, ketahuan dong. Kalau misalnya tentaranya lagi sembunyi. Kemudian kalau dipakai senter ketahuan juga dong kalau misalnya tentaranya ada tentara di sana. Nah, makanya dibuatlah sistem tulisan night writing itu. Nah, sistem ini terdiri dari 12 titik dan ini berbasis bunyi. Jadi eh, si Charles Barbier ini kemudian diundang sama Valentin Howe itu kepala sekolahnya untuk mengenalkan sistem tulisan malam itu ke sekolah. Nah, kemudian dia mempresentasikannya di Sekolah Tunanetra Paris tadi. Kemudian, ketika tulisan malam itu, night writing itu diperkenalkan, wah, si Louis Braille ini melihat potensinya. Namun dia juga melihat kelemahannya. 12 titik itu terlalu kompleks untuk diraba sekaligus oleh ujung jari. Nah, disinilah muncul gagasan penyederhanaannya. Jadi yang tadinya di awal tadi dianya tahu bahwa tulisan timbul itu banyak masalahnya, banyak kendalanya.
Nah, di sini dia mendapatkan solusinya dan disitulah dia mulai membuat gagasan untuk penyederhanaannya. Kemudian, kan tadi pada usia 10 tahun dia baru masuk itu. Nah, pada usia 15 tahun, Braille itu menyederhanakan sistem itu menjadi 6 titik. Nah, alasannya apa? Alasannya sederhana, tetapi fundamental. Ujung jari manusia itu memiliki keterbatasan sensorik. Jadi, 6 titik itu memungkinkan pembacaannya lebih cepat, lebih presisi dan efisien dibandingkan 12 titik yang sebelumnya dijelaskan oleh Charles Barbier itu. Nah, inovasi ini juga berbasis pemahaman fisiologis, bukan sekedar estetika. Braille tidak menggunakan sistem fonetik seperti Barbier yang tadi berdasarkan suara kan. Dia menyesuaikan sistemnya dengan alfabet. Nah, ini penting karena apa? Karena di pendidikan formal berbasis alfabet, bukan bunyi militer. Seperti apa bunyi militer itu? Serbu, serang, mundur. Nah, kalau di pendidikan kan tidak seperti itu. Nah, dengan 6 titik ini nantinya dapat dibentuk menjadi 63 kombinasi yang berbeda. Sistem Braille ternyata tidak langsung diterima. Pada masa kepemimpinan berikutnya di sekolah tersebut penggunaannya bahkan sempat dibatasi. Jadi eh karena itu kan ilmu baru ya. Jadi coba kita renungkan, mengapa inovasi sering ditolak? Ya karena ia mengubah kebiasaan lama yang sudah biasa dilakukan orang dan sekarang diubah. Nah itu eh sulit untuk langsung diterima oleh orang lain. Jadi seperti itu. Jadi singkat ceritanya pada saat itu eh ketika tulisan itu ditolak, jadi tulisan itu sudah pernah dicobakan dan ternyata itu berhasil dalam membantu belajar anak itu. Ketika sudah dilarang, anak-anak itu menemui Braille dan mengatakan bahwa tulisan itu bisa membantu anak-anak itu dalam belajar. Oh ya udah, eh akhirnya tetap diajarkan juga. Oh ya, di sini awalnya kan Braille kan jadi anak murid kan. Nah, tapi ini posisinya dia sudah menjadi eh, guru di sana. Jadi dia ajarkanlah anak-anak itu tulisan Braille, tapi diam-diam. Nah, bayangkan ya, eh Pak, kami belajar tulisan Braille ini, mau belajar tulisan ini kayaknya lebih gampang daripada tulisan timbul, Pak. Jadi kami masih senang belajar ini. Oh ya udah, karena dilarang nanti kita belajarnya diam-diam ya. Nah, seperti itu. Nah, bayangkan aja, tunanetra diam-diam belajar. Ya ketahuan lah sama gurunya yang lain. Orang gurunya yang lain masih bisa ngelihat. Nah, dilihatnya, wah ini lihatlah ini. Mereka diam-diam belajar. Nah, tanpa sepengetahuan si anak-anak itu sama si Braille itu. Sehingga itu pun dilarang dan ketahuan kan. Dan akhirnya kepala sekolahnya juga sudah diganti. Nah, ternyata setelah si Louis Braille itu wafat pada tahun 1852, akhirnya dipertimbangkanlah bahwa memang tulisan ini membantu anak-anak itu. Jadi sebelumnya sudah coba kalau di kita apa ya, di HKI kan lah dipaten kan, ditolak. Jadi setelah dia wafat, 2 tahun setelah dia wafat, baru pemerintah Prancis mengakui bahwa sistem Braille ini secara resmi memang bisa digunakan dan itu pengakuannya itu datangnya apa pengakuan itu datang setelah si Louis Braille itu meninggal. Nah, itu yang sedihnya. Setelah dia berjuang, memperjuangkan tulisannya itu, ternyata baru diakui setelah dianya uh,
nggak ada lagi. Artinya apa? Pengakuan itu datang setelah perjuangan yang panjang ya. Setelah diakui, sistem Braille ini menyebar ke berbagai negara. Kemudian ia diadaptasi dalam berbagai bahasa, nah, termasuk juga bahasa Indonesia, dan dikembangkan untuk matematika, musik, dan ilmu pengetahuan. Nah, Braille inilah menjadi fondasi literasi global tunanetra. Oke, sekarang relevansi Braille ini untuk guru PLB. Nah, sebagai calon guru PLB, memahami sejarah ini penting. Kita tidak hanya mengajarkan titik-titik, tetapi menjaga akses literasinya. Empati dan profesionalisme lahir dari pemahaman sejarah. Oke, hari ini kita belajar bahwa inovasi itu sering lahir dari keterbatasan. Braille bukan hanya sistem tulisan, tetapi simbol perjuangan. Simbol perjuangan martabat manusia. Oke, minggu depan kita akan masuk pada struktur sel 6 titik secara teknisnya. Jadi minggu ini memang kita baru membahas sejarahnya. Jadi kalau misalnya sejarahnya ini kita ceritakan lebih detail lagi, justru banyak lagi cerita-cerita di dalamnya. Nah, Bapak berharap setelah memahami sejarahnya singkat ini, Ananda bisa melihat setiap titik Braille ini sebagai warisan perjuangan pendidikan. Oke, untuk pertanyaan dan diskusi kita terima di grup ya, di grup WhatsApp. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan atau bertukar pikiran di sana. Oke, terima kasih atas partisipasi Ananda. Eh, kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.